Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan rencana terkait topik skripsi yang ingin saya buat. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igede Krisna Adi dengan NIM 2015 10 10 15. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komputer kelas A, semester 4, Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, untuk materi yang ada dalam presentasi ini ialah yang pertama, topik skripsi, di mana membahas rencana topik dari skripsi yang ingin saya buat. Yang kedua ialah judul skripsi, membahas rencana judul skripsi serta membahas terkait latar belakang dari pembuatan skripsi ini. Yang ketiga ialah permasalahan, di mana membahas tentang permasalahan yang mungkin akan saya hadapi dalam pengerjaan skripsi ini di kemudian hari. Yang keempat ialah pustaka yang merupakan berisikan tentang daftar acuan pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan skripsi ini. Untuk selanjutnya ialah yang pertama, topik skripsi. Berdasarkan hasil review dan penelusuran minat terkait topik skripsi yang ingin saya buat, saya merencanakan untuk memilih topik Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang berfokus pada image recognition atau pengenalan gambar visual dengan menggunakan suatu metode yang disebut dengan Deep Convolutional Neural Network atau DCNN. Yang kedua ialah judul skripsi. Adapun judul skripsi yang ingin saya rencanakan buat ialah berjudul Pengidentifikasian buah tomat matang dengan menggunakan metode Deep Convolutional Neural Network. Nah, berdasarkan topik Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang ingin saya dalami, muncul ide untuk membuat penelitian terkait image recognition dengan metode deep learning. Dalam deep learning tersendiri terdapat jenis algoritma pengenalan gambar visual atau image recognition yang disebut dengan Deep Convolutional Neural Network atau biasa disingkat sebagai DCNN. Nah, Deep Convolutional Neural Network atau DCNN sendiri merupakan algoritma yang menerima sebuah input berupa gambar, lalu menentukan aspek atau objek apa saja dalam sebuah gambar yang bisa digunakan oleh mesin untuk belajar, mengenali, ataupun membedakan antara satu gambar dengan gambar yang lainnya. Selanjutnya ialah latar belakang dalam penyusunan atau perencanaan skripsi saya. Dengan judul Pengidentifikasian buah tomat matang dengan menggunakan metode Deep Convolutional Neural Network atau DCNN, muncul suatu latar belakang sebagai berikut, di mana pertanian merupakan aspek bidang yang sangat penting di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang strategis akan adanya kegiatan pertanian. Seperti kita ketahui, musim panas di Indonesia lebih panjang dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Karena di Indonesia merupakan negara tropis yang sangat cocok dengan adanya kegiatan agraria. Mengingat sejak zaman dulu Indonesia juga sudah dikenal sebagai salah satu negara agraris. Dan juga kebutuhan nutrisi atau bahan pokok makanan dari sebagian besar penduduk Indonesia masih berasal dari pertanian. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa masyarakat Indonesia sangat erat hubungannya dengan kebutuhan pokok dari hasil pertanian. Dengan berkembangnya teknologi, bidang pertanian pun mengalami kemajuan dari segi bidang teknologi. Banyak inovasi yang muncul untuk mengefektivitaskan pertanian. Salah satu contohnya ialah dengan penggunaan metode Deep Convolutional Neural Network atau DCNN pada pertanian buah tomat Solanum lycopersicum. Dengan menggunakan DCNN ini atau Deep Convolutional Neural Network, petani dapat memonitori terhadap buah tomat yang sudah matang, sehingga dapat memudahkan petani untuk memanen. Diharapkan juga dengan metode ini dapat memudahkan pekerjaan petani, tidak hanya petani tomat. Diharapkan metode ini dapat dikembangkan untuk jenis tanaman yang lain, sehingga pertanian di Indonesia utamanya dapat berkembang lebih efektif.
Selanjutnya, adapun permasalahan-permasalahan yang mungkin saya hadapi dalam pengerjaan skripsi ini. Yang pertama, masalah yang cukup utama ialah konsistensi sumber data. Konsistensi sumber data terkait dengan cara kami peneliti untuk menemukan data yang baik untuk melakukan proses deep learning. Seperti yang kita ketahui, dalam penggunaan proses deep learning ini, yang salah satunya adalah deep convolutional neural network ini, diperlukan suatu data dari gambar tomat dengan berbagai macam ukuran, jenis, dan pada umumnya membutuhkan ada yang matang, ada yang berwarna merah, mungkin ada yang berwarna kuning, dan ada yang berwarna hijau. Di sini kami membutuhkan sumber data yang baik sehingga mesin dapat mempelajarinya. Yang kedua ialah perbedaan teori dan hasil penelitian. Terkadang dalam suatu penelitian, teori dan hasil dari penelitian tidaklah selalu sama. Di sini karena saya masih baru dalam melakukan penelitian dengan deep learning ini, tentu saya perlu mencari teori yang baik sehingga dapat saya gunakan dalam penelitian ini. Dan misalkan pun hasilnya mengalami perbedaan, saya mungkin dapat melakukan perevisian atau mencari di mana ada permasalahan sehingga teori dan hasil dari penelitian mengalami suatu perbedaan. Yang selanjutnya ialah ilmu dan teori yang tinggi. Dalam penelitian diperlukan pemahaman yang cukup oleh seorang peneliti terhadap teori dan metode dalam penelitian. Diharapkan juga dalam penelitian ini saya mempelajari ilmu dan teori terkait deep learning secara lebih dalam, terutamanya dalam materi atau metode deep convolutional neural network. Sehingga dibutuhkan waktu untuk mempelajari dari teori tersebut atau metode tersebut sehingga penelitian ini dapat lancar dan mengalami suatu kemajuan atau kesuksesan. Selanjutnya yang terakhir ialah penggunaan advanced programming language. Dalam hal ini, peneliti harus mempelajari bahasa pemrograman yang baru dan lebih lanjut. Seperti yang kita ketahui, dalam deep learning menggunakan bahasa Python, di mana dalam penelitian ini sepertinya akan menggunakan bahasa Python secara keseluruhan. Di sana diharapkan peneliti dapat mempelajari atau menguasai bahasa Python sehingga penelitian dari skripsi ini berjalan lancar. Sehingga dibutuhkan pembelajaran dan pemahaman dari peneliti secara lebih advance atau secara lebih lanjut terkait pembahasan pemrograman yang akan digunakan dalam penggunaan deep learning atau deep convolutional neural network ini. Adapun penggunaan pustaka dalam perancangan skripsi yang ingin saya buat ialah sebagai berikut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.